Usai debat Pilkada Jateng dalam sebuah sesi tanya jawab dengan wartawan, Ahmad Lutfi tidak merespon pertanyaan yang diajukan seorang jurnalis. Pertanyaannya adalah, apakah Jokowi akan turun kampanye buat dirinya? Mantan Kapolda Jateng itu justru malah berbicara tentang soal lain. Apakah nama mantan presiden itu justru malah menjadi pemberat langkahnya menuju Jateng 1? Bukankah hampir mayoritas rakyat Jawa Tengah tahu jika hubungan dekat Komjen Purnawirawan Ahmad Lutfi dengan mantan Presiden Joko Widodo sudah terjalin lama? Keduanya bekerjasama menjaga kondusivitas kota Solo waktu Jokowi wali kota dan Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolresta Surakarta. Pun jabatan Kapolda paling lama juga diembannya, ya pasti karena presidennya Jokowi. Hanya Lutfi yang memperoleh keistimewaan bukan lulusan Akpol, namun memegang kendali kepolisian tingkat provinsi hingga 4 tahun. Padahal durasi jabatan Kapolda rata-rata diemban 1-2 tahun saja. Sebelum Jokowi turun jabatan dan Lutfi pensiun, posisi Irjen Kementerian Perdagangan seolah jadi kado terakhir pengabdiannya di pemerintahan. Pengenalan diri Lutfi ke rakyat Jawa Tengah sudah dimulai sejak lama dengan cara memasang berbagai spanduk, baliho, rontek, dan alat peraga di berbagai pelosok wilayah ini. Menandakan kalau penempatannya sebagai calon gubernur ini benar-benar disiapkan jauh-jauh hari. Jabatan Kapolda benar-benar memberi privilege untuk mengenalkan diri secara masif. Alat sosialisasi diri itu dipasang mulai di tepi jalan, di tengah kota, di markas kepolisian, di jalan penghubung antar desa hingga di tengah sawah, juga diletakkan baliho wajah sang Kapolda. Siapa yang bisa melarang? Apa aturan yang dilanggar? Dan pihak mana yang bisa memprotes nyolong start kampanye ini? Jangankan rakyat biasa, Bawaslu saja tidak bisa mengenakan sanksi apapun. Lutfi bisa menggerakkan semua anak buahnya membantu atau ya minimal memasang gambar hingga wilayah pelosok desa. Mengapa pertanyaan soal dukungan Jokowi tidak dijawab secara lugas ketika ditanya wartawan? Bukankah banyak kandidat kepala daerah berharap dukungan itu? Apa warga Jateng malah bersikap sebaliknya, bakal menolak atau tidak akan memilih calon yang didukung Jokowi? Tidakkah pada saat tiba di rumah pribadi waktu kepulangan Jokowi ke Solo, Lutfi salah satu calon kepala daerah yang ditemui? Apa ada upaya dalam diri pasangan Taj Yassin ini menjauh dari mantan presiden? Jika benar Ahmad Lutfi ingin mengambil jarak dengan Jokowi, lantas faktor apa yang membuatnya bersikap begitu? Kalau melihat berbagai hasil survei dari waktu ke waktu, elektabilitas Lutfi Taj Yassin ini menurun. Pada awal Oktober, elektabilitasnya mencapai 52,2% dan sekarang menjadi 46,8%. Dengan undecided voters 25%. Ini jelas kondisi ini membuat pasangan itu harus waspada. Ya, mungkin saja ada survei internal yang mengukur apakah kedekatannya dengan Jokowi itu faktor menguntungkan atau merugikan. Siapa tahu ternyata hasilnya merugikan. Sehingga secara perlahan Lutfi harus melepaskan pengaruh Jokowi. Kegelisahan Lutfi juga tampak dalam debat calon gubernur wakil gubernur di KPU Jawa Tengah. Dalam salah satu sesi debat ketika sedang menjelaskan program tidak layak huni, Lutfi malah salah sebut pasangannya yakni Hendy. Padahal mestinya dia menyebut Taj Yassin. Rasa was-was itu bisa kita nilai sebagai keanehan, terutama apabila disandingkan dengan dukungan partai politik. Lutfi Taj Yassin mendaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah bermodalkan 15 partai politik. Kalau merujuk hasil pemilu lalu, 15 partai itu setara 73% suara. Atau bila dikomparasikan perolehan kursi DPRD Jawa Tengah, partai yang mengusung mereka memiliki 73 kursi dari 100 anggota. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, kondisi ini menggambarkan ada gap dukungan rakyat pada calon
Kim++ tersebut. Dalam rumus matematika, ini tidak bisa disebut sebagai 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang sebaliknya terjadi ada di pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi. Keduanya seperti tidak terpengaruh modal besar lawan mereka. Calon yang diusung hanya oleh PDI Perjuangan tidak kenal lelah berkeliling di Jawa Tengah mengenalkan diri, menemui banyak masyarakat, berdialog, bertukar pikiran, serta mengidentifikasi berbagai persoalan untuk dirumuskan dalam kebijakan. Jargon Jateng Perkasa ini membawa semangat membangun Jawa Tengah secara bersama-sama dengan peran aktif masyarakat sesuai bidangnya. Pengalaman menjadi pemimpin baik Andika sebagai Panglima TNI serta Hendi sebagai Wali Kota Semarang maupun Kepala LKPP memandu keduanya dalam merancang kebijakan di masa mendatang. Ya, mereka seolah tidak pernah takut, tidak minder, tidak khawatir berhadapan dengan lawan yang di-backup oleh mantan presiden. Tentu termasuk pula dukungan 15 partai politik juga. Salah satu tantangan berat yang dihadapi Lutfi Tatsyasin adalah ketua tim sukses mereka kini terpilih sebagai kepala staf presiden. Jadi otomatis perjalanan menghadapi Pilkada Jawa Tengah ini bisa diibaratkan prajurit perang tanpa ada komandan tempur. Bisa jadi hal ini pula yang menyulitkan mereka untuk bergerak di lapangan, bertemu dan mendengar suara rakyat. Kita bisa lihat Ahmad Lutfi Tatsyasin malah kerap bertemu dengan kader-kader PSI atau relawan-relawan pendukung Jokowi dan pendukung Gibran. Kita belum pernah mendengar ada pertemuan kader Golkar, kader PAN, kader PKB, apalagi kader Gerindra, kader Nasdem dan lainnya bersua Lutfi dan juga Tatsyasin. Nah, sejak dideklarasikan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, keduanya belum pernah terlihat bertemu bareng dengan 15 pemimpin partai pendukung, baik pimpinan pusat sekelas ketua umum partai maupun pimpinan di tingkat provinsi seperti ketua DPW atau ketua DPD. Selain itu, konsolidasi tim sukses dan kandidat juga belum pernah terjadi. Nah, dominannya nama Jokowi yang melekat pada pasangan ini seolah-olah membuat banyak partai besar enggan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk bekerja memenangkan mereka. Bahkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun belum sekalipun terlihat ikut berkeliling di Jawa Tengah mendampingi keduanya. Jadi, apa sebenarnya arti dukungan 15 partai politik itu?